Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini, pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu data dari slide-nya Pak Eko Kurniawan Penedi. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi ini profil beliau ya, Eko Kurniawan ini dia sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia company. Dan dia mempunyai pengalamannya itu 12 tahun lebih pengalaman. Dia punya web yaitu www.programmerzamannau.com dan punya YouTube yaitu Programmer Zaman Now. Oke. Nah, ini salah satu media sosial beliau ya, dan juga ada emailnya. Ada di Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, dan TikTok. Agenda yang akan kita bahas pada video kali ini yang ada basis data, sistem basis data, dan juga basis data relasional, model data relasional, normalisasi data, denormalisasi, denormalisasi data, dan terakhir adalah aplikasi sistem basis data. Oke, kawan-kawan. Kita, kita pertama kali kita akan masuk belajar basis data. Basis data pendahuluan ya. Basis data atau bisa disebut dengan database ya, kalau bahasa Indonesia itu bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Jadi basis data itu, baik kita bayangin aja, basis data itu kayak lemari arsip. Tujuannya biar data kita rapi, nggak pakai jadi teratur. Nah, nanti ya seperti itu. Seandainya kita bertugas mengolahnya, tentu kita akan merapikan data-data arsip di lemari tersebut. Nah, dari memulai memberi tanda, mengelompokkan arsipnya, dan lain-lain. Tujuannya itu agar ketika kita ingin mencari arsip, kita bisa dengan mudah mencarinya karena sudah mengatur tata letak arsip di lemari tersebut. Di intinya tuh kita bayangin aja, database itu sebagai lemari agar mencari barang lebih rapi dan agar mencari barang lebih baik karena sudah tertata rapi dan sudah ditata tempat letak-letaknya. Contoh. Oke, kita lanjut. Diagram arsip ya. Pada di gambar tersebut menunjukkan bagaimana lemari arsip atau alias basis data itu isinya laci-laci buat menyimpan banyak dan macam-macam data seperti pegawai, pelanggan, penjualan, atau pembelian. Gitu. Jadi betul ini data, nah ini seperti ini. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Dan apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis bisa diartikan tempat, gudang, atau tempat menyimpan. Data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, karyawan, pelajar, mahasiswa, guru, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, dan lain-lain. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan lain-lain. Dan basis data biasanya disimpan di dalam media penyimpanannya berbasis disk, seperti hard disk, flash disk. Hal ini agar data dapat disimpan secara permanen. Tapi ingat, tidak semua yang disimpan di disk itu bisa dibilang basis data karena tujuan utamanya dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang baik. Seperti itu. Jadi basis data itu singkatan basis data itu seperti itu ya, kawan. Tujuannya itu biar data kita bisa diatur, dipilih, dikelompokkan, dan disusun dengan baik. Oke, kita lanjut ke slide 9 ya. Nah, ini merupakan gambar dari diagram basis data. Nah, di gambar tersebut menunjukkan kalau basis data itu kayak tempat penyimpanan gede atau disk yang isinya berbagai file data, misalnya data pegawai, pelanggan, penjual, dan pembelian. Lanjut ke slide selanjutnya, komparasi basis data. Nah, di dalam disk, basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Ini biasanya kita akan buat basis data dalam file berbeda tergantung jenis datanya, misal file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Dalam basis data juga, operasi basis data dikenal
dengan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Create untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan basis data. Nah, tujuan apa sih buat basis data? Yang pertama, speed, kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Jadi tujuannya itu basis data untuk kecepatan dan dalam mengambil atau mencari data. Tujuan pertamanya itu ya. Yang kedua, space, efisiensi dan dalam ruang penyimpanan. Jadi itu menghemat ruang penyimpanan. Ya, itu tujuan kedua. Dan ketiga, akurasi, data yang akurat. Dan lalu yang keempat adalah availability, ketersediaan data. Kemudian completeness, kelengkapan data. Kemudian security, keamanan data. Yang terakhir, shareability, kemudian berbagi data. Jadi data itu gampang dibagi-bagi ke mana aja gitu. Nah, jadi kita ke slide 12. Contoh penerapan basis data adalah bank dalam mengolah data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Rumah sakit dalam mengolah data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Di sekolah, kita dapat mengolah data guru, pelajaran, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Toko online dalam mengolah data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Lanjut kita ke slide 13, yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah terdiri dari basis data atau database, perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Itu juga pengelola basis data adalah program atau aplikasi software atau perangkat lunak. Software bisa dibilang disebut dengan perangkat lunak. Gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data atau database management system, DBSM, DBMS. Oke. Lalu, nah ini eh, ada sebuah gambar lagi dari diagram sistem basis data. Jadi di gambar tersebut kita tunjukkan bagaimana sistem basis data itu bekerja. Jadi di situ ada komputer sebagai server yang menjalankan aplikasi buat mengatur basis data. Lalu dia mengakses data yang disimpan. Lalu dia itu mengakses data-data yang sudah disimpan gitu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Lanjut ke slide yang selanjutnya adalah komponen sistem basis data. Jadi di komponen itu ada beberapa ya. Ada hardware sebagai perangkat keras seperti komputer, laptop, server, dan lain-lainnya. Kemudian ada sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL atau SQL Server, dan lain-lain. Ada user, pengguna seperti programmer, database admin, dan end user lainnya. Dan kemudian terakhir aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Jadi kita lanjut ke selanjutnya yang 17. Sini kita menunjukkan ada sebuah gambar lagi ya dari komponen sistem basis data. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa memperlihatkan kepada kita bagaimana penggunaan seperti programmer atau end user gitu. Barangkali sama sistem basis data di komputer yang juga terhubung ke aplikasi web seperti ini. Ada programmer, ada end user, dan ada webnya. Seperti itu ya kawan-kawan. Lanjut kita ke slide selanjutnya, bahasa basis data. Nah, bahasa basis data itu sistem basis di sini kita jelaskan ya. Sistem basis data merupakan perantara antara basis data pengguna orang atau apapun aplikasi lain. Biasanya untuk mengolah basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Secara garis besar, dalam bahasa basis data terdapat dua jenis perintah, DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah DDL, Data Definition Language. DDL merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya, perintah untuk membuat, mengubah,
itu menghapus basis data atau arsip tempat menyimpan menyimpan table file. Terus perintah untuk apa? Perintah untuk mengubah menghapus table tempat penyimpan data. Dan selain itu dalam di DL juga kita perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat seperti nama-nama kolom di tabelnya dan tipe data untuk kolom di tabelnya. Nah, adapun data DML, Data Manipulation Language, merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita membuat struktur basis datanya menggunakan DDL, misalnya menambah, mengubah, menghapus, mencari data di tabel seperti itu. Nah, ini salah satu gambar lagi ya, diagram bahasa basis data. Pada gambar ini tuh memperhatikan kepada kita seorang programmer ngasih perintah bahasa basis data ke sistem basis data biar dia bisa ngatur data di dalamnya. Kemudian yang di kedua kedua apa 22 ini slide 22 ialah model data. Apa itu model data? Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data dan yang paling populer menggunakan ERD atau bisa disebut Entity Relationship Diagram. Fakta dunia nyata seperti yang di bawah di awal tentang data, yaitu fakta dunia nyata atau real world. Fakta dunia nyata di sini bukan berarti data harus dalam bentuk sesuatu yang berwujud, bisa juga sesuatu yang tidak berwujud. Selain itu, fakta dunia nyata dalam basis data juga biasanya cakupannya lebih sempit, mengikuti ruangan lingkup yang sedang ditinjau. Misal, data pengguna dalam ruang lingkup bank, yaitu nasabah, pasti berbeda dengan ruang lingkup rumah sakit, yaitu pasien. Jadi, tidak selamanya harus mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau gitu. Harusnya berwujud, nah juga bisa berbeda-beda ya. Dan kita masuk ke ERD atau Entity Relationship Model, ERM, Entity Relationship Model. Model dan data dalam base data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Dalam model ER, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model ER, yaitu Entity, Attribute, dan Relationship. Entity, yang pertama kita akan bahas adalah Entity ya. Entity merupakan individu mewakili data atau fakta yang nyata dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contoh, orang. Mungkin bisa kita anggap sebagai satu entity, namun dalam ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entity karena orang tergantung jenisnya. Misal, apakah entity pasien? Apakah entity pasien atau entity dokter? Jadi kita tidak bisa mensetarakan semua orang tersebut. Jadi entitinya itu pasti berbeda-beda, entah dia pasien atau dokter. Yang ke selanjutnya atribut. Atribut itu ciri-ciri atau sifat yang menjelaskan entity. Nah, atribut tersebut harus sesuai fakta dan kebutuhan. Ada juga atribut kunci atau kayak nomor pasien yang jadi identitas unik buat entity. Seperti itu. Jadi setiap entity itu pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Contohnya nih ada entity pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, anak pasien, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan pasiennya itu nomor pasiennya, nama pasiennya, dan alamat pasien. Jadi seperti mendeskripsikan si pasien itu. Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi pasien, harta pasien, dan lain-lain. Dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entitas tersebut. Contoh misal nomor pasien itu termasuk dari atribut karena mencakup dari ruang lingkupnya. Gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, relationship. Relationship merupakan hubungan antar entity. Detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contoh misal dalam ruang lingkup rumah sakit, hubungan entity dokter dan pasien adalah merawat. Misalnya,
Misalnya di rumah sakit, dokter itu merawat pasien, seperti itu. Terus eh, merupakan relationship-nya. Lanjut ke slide selanjutnya, yang ke-29. Kita masuk ke IRD-nya, Entity Relationship Diagram. Setelah kita menentukan entity attribute relationship, selanjutnya dalam IRB-nya akan dibuat dalam bentuk diagram. Entity Relationship Diagram, IRD, atau IRD sangatlah sederhana. Kita bisa mempresentasikan tiap entity, atribut, dan relationship, dan hubungannya dengan gambar seperti di halaman selanjutnya. Nah, di halaman di slide ini ada sebuah gambar yang eh, lebih tepatnya simbol-simbol ini yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kotak buat entity dan oval buat atribut, belakang tepat buat relationship, dan garis lurus buat link atau penghubung. Seperti itu. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Ke, Oke. Jadi tahapan pembuatan ERD ya. Setelah pembuatan ERD ini, nah, langsung kita masuk ke contoh kasus toko online. Misal kita akan membuat toko online sebagai ruang lingkup. Kemudian kita menentukan entity-nya. Hal pertama yang kita tentukan dalam buat ERD adalah menentukan entity. Hmm, Entity yang akan terlibat dalam toko online tersebut. Misal dalam toko online dan menentukan tiga entity yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat dalam toko online yang nyata sebenarnya banyak sekali entity yang terlibat. Itu ini ada sebuah gambar ya yang menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tiga entity yang tadi, pembeli, penjual, barang, dalam bentuk kotak-kotak. Nah, bagaimana cara menentukan atribut key? Cara menentukan atribut key adalah setiap entity wajib memiliki atribut key. Maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari tiap entity. Misal pada pelanggan, atribut key-nya adalah email. Pembeli, atribut key-nya adalah email, dan barang, atribut key-nya adalah SKU. Nah, kita di sini ada gambar yang menjelaskan tentang diagram atribut key-nya ya. Diagram tersebut menunjukkan entity adalah pembeli, penjual, dan barang dengan semua atributnya. Oval kayak email, nama alamat buat pembeli, nama pembeli, email nama buat penjual, dan SKU nama harga buat barang. Itu. Nah, di sini kita akan menggunakan atribut. Setelah menggunakan atribut key, kita bisa melanjutkan dengan menggunakan atribut dari entity yang masuk ruang lingkup yang akan kita buat. Nah, jadi maaf tadi ini diagram tersebut adalah atribut gambar ini menunjukkan entity pembeli, penjual sebagai barang dengan semua atributnya oval. Hmm. Dan email nama alamat buat pembeli, email nama buat penjual, dan SKU nama harga buat barang. Selanjutnya kita perlu menentukan relationship antara entity dan kita antar entity, dan kita akan bahas di materi tersendiri. Kita termasuk ke implementasi mode data. Implementasi mode data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Setelah menyelesaikan membuat ERD, kita bisa memulai membuat implementasinya dalam basis data secara umum. Nah, implementasi secara umum ya. Entity yang kita buat dalam ERD akan menjadi table di dalam basis data.
data atribut yang kita buat dalam IRD akan menjadi kolom table di dalam basis data seperti itu. Nah, ini sih gambarannya ya di 143 diagram implementasi entity pelanggan. Diagram ini nunjukin bagaimana entity atau sebagai pembeli dengan atribut email, nama, dan alamat diubah jadi table pembeli dengan kolom email, nama, dan alamat seperti itu. Dari diagram berubah jadi kolom. Oke. Dan di slide selanjutnya ini ada sebuah gambar yang menunjukkan kepada kita implementasi entity penjual sama kayak sebelumnya. Entity penjual dengan atribut atau penjual dengan atribut email dan nama diubah jadi table penjual dengan kolom email dan nama. Jadi itu. Dan di kolom 45 sebuah gambar lagi, sebuah diagram implementasi entity barang. Nah, entity barang dengan atribut SKU nama dan harga diubah jadi tabel barang dengan kolom SKU nama dan harga. Itu kamus data nih. Dalam sistem basis data, setiap kolom di tabel yang kita perlu ditentukan tipe datanya. Penuh tipe data biasanya mengikuti tipe data yang tersedia di sistem basis yang kita gunakan. Secara umum, ada beberapa tipe data yang umum yang biasa digunakan di sistem basis data. Tipe data tuh ada teks untuk kalau misalkan data karakter, misal nama, alamat, sejenisnya. Number atau angka untuk kalau misalkan data angka, misal harga stok dan sejenisnya. Harga stok misalnya. Date, time, timestamp itu column yang misalkan data tanggal, waktu atau gabungan tanggal dan waktu. Misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran dan sejenisnya. Boolean untuk kolom yang berisi data benar, true atau salah. Oh, jadi boolean itu adalah kolom yang berisikan data benar atau salah. Misal satu menikah dan sejenisnya. Apakah sudah menikah atau tidak, seperti itu. Dan masih banyak tipe data lainnya. Untuk detail tipe data tidak akan dibahas di materi ini karena sudah sangat spesifik ke aplikasi basis yang kita gunakan. Kita masuk ke model data relasional. Relationship seperti yang di materi sebelumnya dibahas bahwa dalam model IR selain entity dan atribut kita juga komponen relationship yang menunjukkan hubungan antar entity dan dengan entity yang lain. Misal hubungan antara entity penjual dengan entity barang. Relationship antara keduanya mengandung arti bahwa penjual sedang berjualan atau menjual barang. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berrelasi dengan entity lainnya. Contoh misal pada kasus stok online, entity penjual bisa berrelasi dengan satu entity barang atau lebih atau bahkan tidak ada. One to one, satu ke satu. One to one artinya hubungan antara entity A, misalnya hanya bisa berhubungan dengan entity B. Begitu, dan maksimalnya hanya satu entity saja. Begitu pula sebaliknya, entity B hanya bisa berrelasi dengan satu entity A. Nah, sini ada sebuah gambar diagram one to one ya. Jadi one to one gambar ini menunjukkan hubungan one to one di mana tiap kotak grup A cuma nyambung ke satu kotak di grup B seperti itu. Nah, one to many, satu ke banyak. Kalau tadi one to one, satu ke satu, ini one to many, satu ke banyak. One to many artinya hubungan antara entity A bisa berhubungan dengan banyak entity B, tetapi tidak sebaliknya. Entity B hanya bisa berrelasi dengan satu entity A. Contohnya nih, seperti ini, tuh garis-garis sana ya. Yang A-nya banyak, ya, yang dia satu, yang B-nya satu. Nah, jadi di gambar ini, gambar 4 ini, diagram one to many ini menunjukkan hubungan one to many, di mana satu kotak di grup A bisa menyambung ke beberapa kotak gitu. Jadi ada satu kotak bisa nyambung ke beberapa kotak banyak, sedangkan B cuma satu, tapi satu dia nyambungnya. Gitu. Nah, many to one banyak ke satu. Jadi many to one itu balik kanan tadi ya, jadi one to many hubungan antara entity A misalnya hanya bisa berhubungan dengan satu entity B, tapi sebaliknya yang B itu bisa banyak ke A. Jadi gambarannya nih, nah, dia A itu bisa satu 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 satu, kalau B ini bisa dua no, gitu. Many itu banyak banyak, ya itulah berarti bisa banyak dua-duanya, bisa A bisa banyak, B bisa banyak, ini nih tuh bisa dua, ini satu dua, itu ya kawan-kawan ya. Dan lanjut ke tahapan membuat IRD lanjutan. Contoh online lanjutan. Misal kita akan membuat toko online, ruang lingkupnya nih. Pada mati selanjutnya, kita sudah membuat entity atribut
Selanjutnya kita akan buat relationship-nya. Menentukan relationship setelah membuat entity dan attribute. Selanjutnya kita perlu melakukan relationship antar entity. Sama seperti sebelumnya, menentukan relationship juga harus sesuai lingkupnya sedang kita buat relationship toko online. Misalnya kita akan membuat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi pembeli. Nah, gitu, membeli. Dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Jadi relationship itu menjual, kalau ini membeli. Ini ada sebuah gambar dari diagram relationship ya kawan-kawan. Jadi diagram ini menunjukin entity bahwa entity pembeli barang penjual dan atribut mereka terus ditambahin relationship bentuk belah ketupat atau membeli dan menjual yang menyambungin mereka gitu. Nah ini yang menyambungin mereka ini nih, pembeli ke barang, membeli barang, penjual menjual barang, seperti itu. Menentukan atribut foreign key. Saat kita membuat entity, kita akan menggunakan atribut key atau di bawah primary key, yaitu atribut kunci yang memperintah entity tersebut. Jadi saat kita membuat entity, kita akan menentukan sebuah primary key-nya itu. Data relationship kita juga bisa menambahkan atribut, dan biasanya kita juga perlu menentukan atribut foreign key atau yaitu atribut key di entity yang menjadi digunakan sebagai data untuk lookup melihat ke entity pemilik rasa tersebut. Pada kasus membeli, karena kita perlu tahu siapa yang membeli. Nah, itu. Jadi itu itu apa primary key-nya dan barang apa yang dibeli, SKU barang. Pada kasus jual kita perlu tahu siapa yang dijual, email penjual, dan barang apa yang dijual, SKU barang. Nah ini ada contoh lagi, apa gambaran lagi dari diagram atribut foreign key. Atribut foreign key diagram RD ini menambahkan foreign key atau oval dengan garis bawah putus-putus ke dalam relationship. Misalnya email pembeli dan SKU barang di relasi membeli, serta SKU barang dan email penjual di relasi menjual. Itu yang kali 65 itu menentukan derajat relasi. Kita tuh ada derajat relasi, ada derajatnya. Kita perlu tahu derajat relasi itu. Kita perlu tahu tentukan, kita perlu tentukan derajat relasi untuk relationship yang kita buat. Pada kasus pembeli kita bisa tentukan sebagai relasi many to many, karena satu pembeli bisa membeli banyak barang, dan satu barang bisa dia beli banyak pembeli. Pada kasus menjual kita bisa tentukan sebagai relasi one to many atau many to one, karena misalnya satu barang nih hanya bisa dijual oleh satu penjual, namun satu penjual tidak bisa menjual lebih dari satu barang. Ada gambarannya lagi dari diagram derajat relasi, itu pada gambar ini itu menunjukkan derajat relasi dengan simbol n untuk many pada hubungan beli many to many, dan satu serta n pada hubungan hubungan menjual many one to many atau many to one. Jadi itu yang satu ini one to many, ini many to many. Yuk, melengkapi atribut tambahan. Bukan hanya entity yang bisa memiliki atribut, relationship juga memiliki atribut jika memang perlu ya. Sebelumnya kita sudah menambahkan atribut yang bersifat foreign key. Sekarang kita bisa tambahkan atribut yang sifatnya deskriptif. Deskriptif. Misalnya pada relasi pembeli kita akan menambahkan atribut jumlah. Dan pada relasi menjual kita akan menambah atribut deskriptif lainnya. Nah ini gambarannya. Jika menambahkan atribut seperti jumlah pada relasi membeli gitu. Kita masuk ke implementasi model data relasional. Nah, menambah relasi one to one, kita siapkan kas ya. Kita coba tambahin entity atau dompet punya hubungan one to one sama pembeli. Kita satu pembeli punya satu dompet punya satu pembeli. Di dompet nanti ada atribut key, email dan saldo. Seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan. Lanjut kita ke ini.
Gambarannya tuh kita di sini digambarkan sebagai menunjukkan ini entiti dompet dengan email, dompet, dan saldo serta hubungan acuan dan entiti pembeli dan relasi memiliki. Jadi seperti itu. Waktu nah, cari lagi berarti one to one. Pada relasi one to one terdapat dua cara. Kita mempunyai cara relasi one to one. Jika pada saat setiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan yang sama, maka kita bisa gunakan atribut key di setiap entity sebagai acuan untuk saling berelasi. Namun jika pada kasus setiap entity kita bisa memiliki atribut key yang berbeda-beda, maka kita perlu membuat atribut foreign key di salah satu entity yang lebih lemah, di mana atribut foreign key tersebut harus unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, ingat yang kedua ini, jika kasus setiap entity bisa memiliki atribut key yang berbeda-beda, kita perlu menggunakan atribut foreign key. Tuh. Nah, ini contohnya informasi one to one. Nah, informasi one to one ini menunjukkan dua cara informasi one to one. Yang pertama, itu kalau key atributnya sama, email pembeli di tabel dompet. Jadi primary key sekaligus foreign key ke tabel pembeli. Yang kedua, kalau key atributnya berbeda, email dapat tabel dompet, jadi primary key dan email pembeli jadi foreign key unik. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke 74. Informasi one to many atau many to one. Pada kasus one to many, implementasinya tergantung relasinya. Jika pada kasus relasinya terdapat atribut sensitif, maka diperlukan table baru sebagai implementasi dari relationship-nya. Namun pada kasus relasinya tidak memiliki atribut sensitif, maka tidak perlu table baru. Kita hanya butuh menambah atribut foreign key di entity yang bersifat many. Ini ada gambarannya lagi. Itu sebuah gambaran yang menunjukkan bahwasanya informasi relasi one to many antar barang dan penjual. Foreign key-nya email penjual ditambahin sebagai kolom di tabel barang karena satu penjual bisa punya banyak barang. Itu informasi many to many. Pada implementasi relasi many to many, maka diimplementasikan dalam bentuk tabel relasi, di mana di dalam tabel relasi tersebut terdapat sebuah atribut foreign key dari semua entity yang berelasi. Ini ada gambaran lagi nih. Jadi di gambar tersebut ini menunjukkan bahwa many to many di diagram ini menunjukkan implementasi relasi many to many antara pembeli dan barang dibuat table jadi dibuat table membeli sebagai table ya, jadi table membeli itu di table gitu. Lanjut masuk ke model data lainnya untuk model data lainnya nih. Sebenarnya sampai materi model data rasional kita sudah bisa membuat basis data yang baik. Cuman pada kasus itu kadang ada aja jadi semua data lainnya. Di materi ini kita akan coba berbahas beberapa model data lainnya seperti weak entity, entitas yang lemah, sub entity, entitas turunan, unary relationship, relasi tunggal, multi entity relationship, relasi multi identitas, entitas, dan redundant relationship atau relasi ganda. Weak entity yang pertama ya, entitas lemah seperti sebenarnya adalah entitas biasa, namun sifatnya lemah, artinya dia bisa berdiri sendiri. Weak entity biasanya berrelasi dengan entity utama. Contoh pada kasus sebelumnya dapat bisa dibilang weak entity karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pembeli. Atau kita bisa pisahkan alamat menjadi entitas lemah yang hanya bisa ada jika terdapat entitas pembeli. Diagram weak entity nih, ada gambarannya nih. Nah, ini menunjukkan weak entity kayak dompet yang nyambung ke pembeli dan alamat yang menyambung ke pembeli dengan garis putus khusus menunjukkan ketergantungan. Kita masuk sub entity. Sub entity adalah sub membuat entity. Bisa terjadi adanya beberapa entity yang lebih detail yang memiliki kesamaan atribut, namun terdapat juga perbedaannya. Contoh
Pada kasus entity barang, kemungkinan akan ada jenis barang dan tiap jenis barang bisa berbeda atribut yang dimilikinya. Misal saja kita tambahkan entity barang laptop dan barang pakaian, kemudian entity tersebut memiliki kesamaan namun memiliki perbedaan juga. Sama-sama barang tapi beda jenisnya. Untuk menggambarkan sub entity kita akan menggunakan diagram ISA. Nah, ini gambaran diagram sub entity-nya. Yang menunjukkan barang laptop dan barang pakaian yang nyambung entity barang pakai relasi ISA. Nah, masing-masingnya punya atribut unik sendiri, itu. Nah, kalau barang ukuran warna, kalau laptop CPU RAM disk. Kemudian ada reunion relationship. Reunion relationship adalah relasi yang terjadi pada identitas dengan identitas dirinya sendiri. Hal ini sering terjadi. Hal ini sering terjadi. Misal pada account kita menambah fitur referral, member, dan kita akan membolehkan pembeli merekomendasikan pembeli lain untuk mendapat bonus berupa saldo tertentu. Misalnya pada kasus ini berarti kita harus membuat unary relationship dari pembeli ke pembeli lagi. Nah, misalnya itu di toko online, pembeli bisa mengomentasikan pembeli lain buat dapat bonus. Jadi pembeli itu berelasi mereferensikan ke pembeli lagi. Jadi gambaran dari unary relationship ialah itu menunjukkan bahwasannya tuh relationship mereferensikan yang nyambungin entity pembeli ke pembeli itu sendiri. Artinya satu pembeli bisa jadi referensi untuk pembeli lain. Yang selanjutnya adalah multi entity relationship. Relasi multi entitas merupakan relasi yang terjadi dari dua entitas pada kasus sebelumnya. Entitas dapat sebelumnya contoh pembeli memiliki relasi pembeli dengan barang. Misal kita akan tambahkan bank dengan relasi membeli barang menggunakan bank. Gambarannya ya. Diagram itu menunjukkan bahwasannya eh, yang nyambungin tiga entity pembeli barang dan bank, apa ini menunjukkan apa model relationship pembeli yang nyambungin tiga entity pembeli barang dan bank. Kita lanjut ke slide yang ke-88, perbedaan relationship. Perbedaan relationship itu artinya ada lebih dari satu hubungan antara entitas yang sama, alias ada relasi ganda. Contoh selain membeli barang juga bisa menyukai barang. Itu. Nah, ini gambarannya dari diagram perbedaan relationship yang di ini menunjukkan perbedaan relationship antara pembeli dan barang dengan dua relasi terpisah, membeli dan menyukai. Kita masuk ke implementasi model data lainnya. Oh, itu ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana implementasi perubahan model data yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Hmm. Diagram bagian dari gambar ini nunjukin implementasi with message di table dompet dan table alamat. Masing-masing punya foreign key atau email pembeli atau kode alamat yang arah ke table pembeli. Itu. Nah, jadi juga ada gambaran diagram sub entity. Ini yang menunjukkan informasi sub entity, table barang laptop dan table barang pakaian masing-masing punya foreign key atau SKU yang arah ke table barang. Dan juga di unit relationship gambar ini, di diagram unit relationship gambar ini, mungkin implementasi dari relationship di table pembeli ada dalam kolom tambahan email referral yang isinya foreign key yang balik ke lagi mendukung kolom email di table pembeli itu sendiri. Kemudian di diagram redo dan relationship gambar ini mungkin implementasi redo dan yang membeli dan relationship buat relasi membeli dan menyukai antara antara pembeli dan barang. Kita bisa bikin dua relasi terpisah, label pembeli
dengan membeli SKU jumlah dan tabel menyertai dengan email pembeli dan SKU. Itu ya. Nah, model diagram kali ini tuh ada, jadi saat model kita terlalu kompleks akan sangat mudah membuat diagram seperti yang sebelumnya sudah kita buat. Namun saat model dan data kita sudah banyak dan kompleks, maka akan sulit untuk membuat diagram seperti yang sudah kita pelajari. Sebenarnya implementasi entity relationship diagram tidak akan hanya terbatas yang sudah kita praktekkan, ada juga cara penggambaran yang lainnya. Namun intinya adalah gambaran tetap mudah dimengerti. Contoh lain adalah menggunakan dengan membuat entity seperti table. Nah, diagram seperti ini nih, entity dan atribut. Dan nunjukin cara alternatif buat entity dan atributnya digambar kayak table, namanya entity data, atributnya di bawah lengkap dengan tipe data dan tanda primary key, misalnya SKU, teks, peta. Itu. Nah, di gambar ini juga relationship diagram ini jadi cara alternatif buat relationship, termasuk table dengan type dan simbol buat kardinalitas 0 or 1 exactly 1, 0 or many on 1 or many. Contoh plus contoh diagram yang mirip notation UML dan atau plat plat plan UML. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini contoh web untuk buat ERB-nya ini bisa pakai Draw.io. Ya, ini Draw.io bisa nih, bisa pernah pakai ini juga. Dan ada plat plan UML. Nah, contohnya ntar kita buat ini. Ntar ini kita dikasih lihat sebuah ini apakah dia sudah berjalan atau tidak datanya. Sangat bagus. Ini. Itu ya kawan-kawan mungkin sampai itu dulu penjelasannya. Yang ini kelebihannya. Eh, kawan-kawan sebentar ya. Proses memvisualisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data dari jaringan yang tidak konsisten. Atur dalam informasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkan menggunakan relasi. Jadi ya kan ya. Untuk normal basis data adalah pencetus relational model adalah Edgar Code mengajukan teori melalui informasi data dengan menggunakan peralatan informasi dari relasi lagi dengan kedua menggunakan ketiga. Nah, ini adalah kalau kalian bisa membaca nih HTTPS dan Wikipedia orang Wiki Edgar F Code. Kami saat ini bentuk membaca data dapat bisa sampai bentuk nomor ke-6. Namun kebanyakan pada prakteknya bentuk membaca data hanya bisa sampai bentuk nomor ketiga. Nah, contoh kasusnya nih, ini menurut data biasanya mengacu pada hasil dari sebuah ruang lingkup berbeda dengan yang awal kita lakukan sebelumnya. Masih data biasanya dapat datang dari kebutuhan akhir yang sudah selesai. Lalu kita perlu membuat mendata dari akhir tersebut. Menulis ini kasusnya ya. Nah, untuk tabel nih, tabel yang tinggal normal ya. Ya, jenis atribut nih ada beberapa jenis atribut. Ada atribut key, sifat atribut dan komposite atribut, single value atribut, double value atribut, main data atribut dan derivative atribut key ini. Dan yang bisa digunakan sebagai atribut sebaris. Ada tabel yang sifatnya unik. Biasanya atribut key juga dengan nama primary key. Nah, jadi atribut key juga bisa disebut dengan primary key. Ini atribut key bisa jadi primary key. Jadi key banyak entitas yang lain disebut sebagai atribut di atas lain disebut foreign key. Atribut entitas lain itu foreign key. Sifat atribut dan komposite atribut. Simpel atribut adalah yang tidak bisa diuraikan lagi, sedangkan komposite itu yang masih bisa diuraikan. Seperti itu ya kawan-kawan. Single value dan multi value. Single value atribut itu memiliki satu nilai, dengan multi value itu memiliki nilai lebih dari satu. Hmm. Mandator atribut adalah atribut yang wajib diisi atau tidak boleh kosong atau nol. Kalau derivative atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atribut lain.
attribute key. Nah, attribute key itu terdapat tiga jenis, ada super key, candidate key, dan primary key. Super key merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data secara unik. Misalnya, table produk yang bisa menjadi super key adalah kode produk, nama produk, berat produk, harga produk, kode produk, kode penjual. Ini candidate key yang merupakan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data sebuah table secara unik. Contohnya itu kode produk, nama produk juga bisa dijamin nama produk tidak boleh dibuat lebih dari sekali. Primary key adalah salah satu kombinasi candidate key yang dipilihkan sebagai primary key utama sebagai representasi baris secara unik. Biasanya dipilih kandidat key yang paling cocok dan paling bisa dijaminin keunikannya. Itu pada kasus table produk, kode produknya. Itu nama base data ke satu nih. Kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu. Tidak ada kolom yang duplikat atau ganda, tidak ada baris yang ganda, tidak ada atribut turunan, tidak ada apa namanya? Yang tadi itu apa namanya? Derive key. Nah, ini ya. Bentuk informasi data kedua juga nih harus sudah dalam bentuk informasi data ke satu. Buat table terminologi untuk nilai yang keluar berulang kali pada beberapa jenis. Misalkan pada break key pada tiap table, bukan foreign key. Nah, kalau ulang lah. Yang ketiga adalah sebelum kita bahas yang ketiga, kita harus tahu tentang tergantung fungsionalitas dalam table. Dalam table jika terdapat atribut B memiliki ketentuan fungsionalitas dengan A, maka kita bisa bilang A dan B. Biasanya A adalah atribut key, B adalah atribut yang bukan key. Terus di ketiga ini kita harus lebih teliti dengan tabel sudah dalam bentuk normal kedua, apakah tabel yang bukan kita yang dengan atribut key-nya seperti itu. Dan kolom tidak tergantung key menjadi tabel lain, hal ini kadang-kadang juga terjadi perubahan pada kolom tersebut, ditakutan perlu melakukan perubahan di banyak baris. Nah, contoh kasus untuk nomor ketiga nih, kalau tersebut juga berubah, maka harus diubah semua baris order lainnya dan itu membuat data tidak konsisten. Nah, entity rasional diagram ada plat nomor, nah, diagram ini normalisasi data. Itu data digunakan untuk membuat model basis data yang baik. Normalisasi data sebenarnya hanya penentu saja. Dan data tertentu kadang kita bisa melanggar aturan data. Pelanggaran data dapat data tersebut kita sebut di data. Kita melakukan dalam data adalah untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Alasannya ya. Dan seringkali dilakukan di dunia nyata. Ada banyak kali cara melakukan dalam data, namun inti dari data adalah meningkatkan performa, kecepatan mendapat data. Atribut, atribut tambahan seperti yang dibahas sebelum data, atribut yang tidak menambah ketergantungan fungsi data secara besar dimisahkan dalam tabel sendiri, namun kadang menambahkan atribut namun hanya beberapa proses pencarian. Contoh nih, mencari sebuah order, membeli Joko, jadi dulu nih tabel alamat, baru kita sana dari sana surat kode alamat yang turun dari order. Itu juga ketika mencari semua order tinggal dari olahraga seperti itu ya. Summary table rekapitulasi yang biasanya dibuat dari hasil pengolahan data dari table master, rekapnya itu begitu. Atau bentuk pencarian, pasti kita melakukan pencarian dengan berbagai jenis kategori. Misal pada produk kadang kita ingin mencari data produk nama mana nama, namun tanpa peduli huruf besar kecil case insensitif. Pada kasus ini kita bisa menambahkan atribut tambahan untuk pencarian, misal nama produk power, di mana isinya ada nama produk dalam bentuk huruf kecil. Dengan begitu kita memerlukan pencarian dengan nama produk, kita bisa melakukan atribut untuk pencarian tersebut. Table. Dalam table tabel mengubah, contohnya adalah semua table yang sudah kita buat. Namun pada kasus itu kadang table sepertinya immutable, ini tidak bisa diubah. Nantinya boleh memasukkan data, tidak boleh diubah lagi, hanya boleh memasukkan data. Itu jadi nggak bisa di edit apalagi sistem basis data. Nah, itu tuh ada cara misalnya dalam membuat data menggunakan sistem spreadsheet
seperti misalnya Excel, Apple Number, Google Docs, jenisnya gitu. Data aplikasinya itu masih data berbasis server. Nah, ini dan sumber ini udah kita bahas ini ya. Ada SQL nih panjangannya Structured Query Language. Ini ada gambarannya. Nah, taruh di DBMS tuh. Dan kita bakal lanjut ke materi selanjutnya belajar MSQL dan PostgreSQL. Mungkin kita masih aja kita bahasnya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.